Pak SBY, saya yakin ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, saya yakin betul ujungnya kebenaran akan menang. Saya terpaksa harus menyampaikan penjelasan karena tiba-tiba hari ini ada serangan yang disampaikan oleh mantan narapidana. Saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara sini. Menurut beliau jujur cerita. Februari, SBY mungkin sudah nggak tahan. SBY sudah mendesain bersama oknum di KPK bahwa Februari harus sudah selesai nih. AU harus sudah selesai, pengambil alihan sudah bisa dilakukan. Sinyal kehancuran SBY melalui surat terbuka Anas Urbaningrum. Dalam surat ini juga Anas menegaskan keadilan mesti diperjuangkan dengan cara yang sejalan dengan makna keadilan karena menurutnya tuduhan tersebut merupakan hoaks. Mendadak ada baliho besar bergambar wajahnya Anas Urbaningrum yang menjadi musuh bebuyutan SBY. Dan tulisannya singkat, Anas Urbaningrum, tunggu, beta, balik. Atau kalau pinjam istilahnya Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Ini keluarnya kapan sih Pak akhirnya? Bulan April. Bulan April, saya pastikan itu Pak. Anas mengaku mengetahui keterlibatan IBAS Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam proyek SEA Games dan Hambalang. Ini soal Hambalang ya? Jangan. Amarah udah jelas, nggak ada apa-apa. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Saya minta Pak SBY jujur, terbukalah pada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Ketika tanggal 4 itu kan jelas pidato SBY kepada KPK. Spesial sekali. SBY pidato dari Jeddah menyampaikan kepada KPK dengan bahasa, kalau salah katakan salah, kalau tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah. Itu bahasa politik yang dibaca, pesan kekuasaan kepada KPK bahwa barang ini harus sudah selesai. Tentu saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Yang saya yakin adalah ujungnya kebenaran akan menang. CGS punya alasan kuat khawatir terhadap bebasnya Anas karena memang kental sekali nuansa Anas dijebloskan ke penjara oleh orang-orang di sekitarnya sendiri. Sehingga kemudian tafsir soal baliho lebih kepada seolah peringatan keras dari Anas terhadap siapapun yang dengan bengis menjebloskannya ke penjara lewat KPK saat itu. Mas Anas pada saat itu berhadapan dengan kekuasaan langsung, bagaimana ketika beliau mencoba mengambil sebuah tempat, dicoba dikejar dengan cara-cara kriminalisasi. Ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? Aku merasa sangat dikorbankan. Dalam persidangan, Putri Indonesia tahun 2001 ini juga mengungkapkan sejumlah proyek mengatur anggaran diketahui Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS. Itu IBAS Edi Baskoro maksudnya. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Anas Urbaningrum kembali membuat surat yang dipublikasikan berisi pesan ke sahabat atau loyalisnya yang selama ini setia menemani Anas walaupun sedang dalam penjara. Dalam surat terbarunya, Anas menyebut sedang menjalani sisa waktu pengasingan sebelum nanti saatnya dia pulang atau bebas dari lapas Sukamiskin yang dia sebut tempat pengasingan. Ada saatnya pergi, ada saatnya pulang. Insya Allah beberapa waktu tersisa mengalami pengasingan akan tunai dengan baik. Tulis Anas dilansir dari akun Twitter Anas Urbaningrum yang diunggah kerabatnya. Anas meminta sahabatnya untuk bersabar menghadapi kezaliman dan kriminalisasi dengan menjaga suasana tetap kondusif. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab, kata Anas Urbaningrum. Surat Anas yang penuh dengan teka-teki ini ditanggapi beragam oleh netizen. Banyak yang menyebut surat ini merupakan sindiran atau sinyal bagi SBY yang menjadi presiden waktu Anas terkena kasus korupsi Hambalang. SBY diduga kuat mengkriminalisasi Anas melalui kasus Hambalang tersebut.
Konflik Anas dengan SBY terjadi sejak Anas terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat. SBY disebut tidak merestui Anas sebagai Ketua Umum Demokrat dan lebih mendukung Andi Malarangeng. Anas pernah menyebut langsung setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK bahwa dia bayi yang tidak diinginkan oleh SBY. Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Dr. Sri Mulyono, yang dimintai komentarnya atas surat Anas menyebutkan kira-kira 10-11 tahun lalu Anas dalam posisi sangat sulit karena berhadapan langsung dengan penguasa saat itu. Beberapa sahabat tetap setia menemani dan sebagian besar mencari tempat nyaman. Saya tetap menemani Mas Anas ketika beliau dalam posisi sulit. Jadi saya juga merasakan tekanan-tekanan dari penguasa saat itu. Kriminalisasi terhadap Mas Anas sungguh terasa begitu nyata sehingga masyarakat awam pun bisa dengan mudah memahami, tutur Mulyono. Dia menambahkan sekitar setahun lalu beberapa loyalis berdiskusi dengan Anas untuk mendirikan PKN dan hasilnya PKN berhasil ikut kontestasi pemilu 2024. Kami yakin kehadiran Mas Anas secara langsung di PKN setelah bebas akan meningkatkan kinerja para kader. Kemenangan Anwar Ibrahim di Malaysia akan menjadi inspirasi kader PKN. Anwar Ibrahim adalah korban kriminalisasi penguasa saat itu, kemudian bangkit dan berjaya. Kami percaya Anas Urbaningrum akan bangkit seperti Anwar Ibrahim, kata Mulyono. Menurutnya, kehadiran kembali Anas dalam politik Indonesia akan membawa warna baru, konsep Rausian Fikir, dan intelektual organik yang menjadi platform politik Anas akan menjadi magnet cukup kuat untuk membuat perubahan konstelasi politik. PKN akan menjadi alternatif baru bagi rakyat Indonesia yang menginginkan keadilan, kebangkitan, dan kejayaan. Mas Anas akan memperjuangkan keadilan dan anti-kriminalisasi untuk semua, karena dia sudah merasakan bagaimana kriminalisasi dan ketidakadilan yang telah menimpa dirinya jangan sampai terjadi kepada orang lain, terutama masyarakat kecil, pungkas Mulyono. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Igede Pasek Suardika mengungkapkan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bakal membongkar sejarah hitam KPK era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut bakal dilakukan Anas Urbaningrum usai bebas dari penjara pada April 2023. Nanti beliau akan bergabung dengan itu akan dibuka juga tidak hanya sekedar sprindik bocor yang jadi problem sejarah hitam KPK waktu itu. Ujar Gede Pasek di Auditorium Randy Yusuf lantai 1 Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK Jakarta 28 Februari 2023. Gede Pasek menyinggung soal surat perintah penyidikan atau sprindik Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang bocor saat itu. Menurut dia, bahasa dalam sprindik tersebut tidak independen dan terkesan ada intervensi kekuasaan saat itu untuk menyerat Anas dalam kasus-kasus lain selain korupsi proyek Hambalang. Padahal, kata Gede Pasek, seharusnya sprindik harus menyebutkan kasusnya secara tegas dan jelas, serta tidak boleh disebutkan kasus-kasus lain. Coba sekarang apakah ada sprindik seperti itu hari ini? Tidak ada proyek lain-lain, tidak boleh seperti itu. Harus jelas peristiwa di mana, tahun berapa, kerugian berapa harus ada. Tegas Gede Pasek. Selain itu, kata Gede Pasek, putusan peninjauan kembali atau PK menyatakan Anas Urbaningrum tidak terbukti di mobil Harrier. Sementara itu, kata dia, Anas dijadikan tersangka mobil Harrier. Tersangka dikembangkan terus kemudian Hambalang. Tidak terbukti juga di putusan PK. Lalu dihukumnya apa? Dia itu dihukum gratifikasi di berbagai proyek-proyek lain yang bersumber dari APBN dan itu sprindik pertama kali dipakai bahasa yang lain-lain. Jelas Gede Pasek. Menurut Gede Pasek saat ini, KPK sudah berbeda dengan penanganan yang lebih terukur. Yang diproses hukum KPK saat ini adalah pihak yang betul-betul memenuhi unsur 2 alat bukti yang cukup. Cara pendekatannya pun, penangkapannya pun betul-betul dengan perhitungan yang matang. Saya kira ini lebih kita beri support ya. Memang kelihatannya tidak ingar-bingar, tetapi menurut saya ini lebih terukur sebagai penegakan hukum. Pendidikanlah yang kemudian dimaksimalkan masuk di dunia senyap. Kalau kemarin kan ingar-bingar diutamakan tetapi kualitatif justru sangat lemah, kata Gede Pasek.
Setelah kebebasannya, terpidana kasus korupsi dalam proyek Hambalang Anas Urbaningrum dipastikan akan bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga disebut-sebut akan buka-bukaan terkait dugaan kasus Hambalang yang menjeratnya. Kasus korupsi Hambalang sendiri sebelumnya sempat mengguncang era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ini karena pelaku yang terlibat dalam kasus ini berasal dari Partai Demokrat. Kini Ketua Umum PKN, Gede Pasek menyebutkan bahwa Anas Urbaningrum akan mengungkap secara hitam Koalisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat itu. Ia juga menyinggung KPK yang tidak berpegang teguh pada nilainya, yakni independen pada saat itu. Meski demikian, Pasek sendiri menyebutkan bahwa PKN mendukung kegiatan KPK dalam memberantas dan melakukan pencegahan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi saat ini. Kemudian pada saat disinggung terkait dengan posisi Anas di PKN, Pasek enggan untuk membocorkannya. Pasek menyebut bahwa pada bulan April 2023 mendatang ia akan menggelar pertemuan secara khusus dengan Anas Urbaningrum.